Ari abdi kudu balik ke mana? Abdi teu nyaho jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, nama budaya ya. Ketemu lagi sama saya Andrew di channel Pami, channel mistis. Untuk teman-teman yang baru mulai lihat-lihat nih channel-channel baru, ketemu sama channel ini, kita subscribe aja dulu ya. Jangan lupa juga di like, komen, sama share. Mungkin nanti kita akan memberikan beberapa informasi yang sebenarnya apa ya, kalau dibilang ini nggak umum lah, karena kita membahasnya soal-soal yang di luar nalar gitu. Oke, saat ini saya berada di home base-nya channel Pami gitu. Ada di home base-nya channel Pami. Sekarang saya ditemani oleh siapa kan? Saya Abdi Wijaya. Yang benar namanya itu. Bener. Swear. Sama Kang Audi Wijaya ya. Nah, beliau ini akan menceritakan tentang pengalaman spiritualnya dia, perjalanan spiritual atau apalah bahasanya ya. Dan saya kan kurang ngerti, saya kayak gitu. Nah, di sini akan membahas topik yang agak serem tapi bodor juga gitu. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan lupa juga di subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita ikutin. Oke, Kang Abdi, manggilnya apa nih? Terserah. Manggilnya abang aja ya. Boleh. Ini bang, katanya nih ya, dengar gitu ya. Kan ya emang basicnya kan kita tetangga gitu ya. Dengar dari orang rumah katanya pernah mati suri, benar gitu? Bener banget. Jadi gimana itu ceritanya waktu itu? Jadi begini, kejadiannya mungkin sekitar udah puluhan tahun sih sebetulnya, udah puluhan tahun. Waktu itu terjadinya waktu saya masih duduk di bangku SMP kelas 2, sekitar kelas 2. Masih muda banget berarti ya? Jadi belum ABG sih ya. Belum. Apa namanya ya? Masih anak-anak, mungkin kategori anak-anak. Tapi pengalaman tersebut sampai saat ini yang begitu membekas. Terus saya pun menimba experience baru dari hal tersebut yang pernah menimpa saya. Begitu, Bang Andrew. Itu kejadiannya spontan apa kadang-kadang kan ada yang sakit dulu kayak gitu, atau tiba-tiba kolaps langsung gimana gitu kan? Kalau yang terjadi ke saya, ya kita ceritain kronologis detailnya ya. Iya dong. Begini, ketika saya tertidur, tiba-tiba ya saya merasakan kebelet ya. Kebelet. Kebelet. Kebelet apa maksudnya? Ya pingin pipis ya. Pepito. Pepito. Main pipis toh. Itu sekitar jam 12 malam. Yakin itu jam 12 malam? Karena begitu saya lihat di jam dinding tuh jam 12 lebih 5 kurang lebih segituan. Nah, saya terbangun tiba-tiba, terus kemudian menuju ke kamar mandi dan saya lakukan pepito tersebut. Nah, di saat-saat pepito sedang berlangsung, tiba-tiba saya merasakan dari sekitar perut, ya, serasa ditarik isi perut saya tuh, semuanya di dalam perut itu serasa ditarik ke atas, terus sampai akhirnya tiba di kening. Nah, begitu di kening, pandangan saya menjadi kunang-kunang, kemudian gelap, dan setelah itu saya rasakan tubuh saya limbung, kemudian saya jatuh. Jatuhnya pun seperti ini, Bang Andre, seperti begini. Nah,
Oh, kalau bahasa Jerman buhunnya mah nutug gitu. Nah itu nutug. Jerman buhunnya ya, jadi nutug. jatuhnya tuh nutug. Nah ketika nutug itu kepala saya masuk ke lubang kloset. Di flash nggak? Masuk ke lubang kloset. Yes. Saya masih merasakan sampai saat ini dinginnya air yang di lubang kloset tersebut ke ubun-ubun. Nah setelah itu kemudian saya tidak ingat apa-apa lagi. Kemudian dalam proses entah apa itu namanya ya, saya nggak paham. Saya merasakan saya itu tersadar, tapi begitu tersadar itu bukan ada di rumah, bukan pula ada di kamar mandi, tapi ada di satu tempat yang tidak pernah saya lewati, tidak pernah saya lalui sebelumnya. Oh, pas setelah kejadian itu. Gitu. Jadi ketika saya tersadar, yang saya lihat cuman gumpalan-gumpalan asap, ada asap abu-abu, ada putih, ada kuning, ada merah dan hitam. Cuman itu sepanjang sejauh saya memandang, cuman kabut asap tersebut yang saya lihat. Kemudian di saat-saat kebingungan saya, tiba-tiba dari depan sekitar jaraknya mungkin kurang lebih 200 meteran ada seorang sosok kakek-kakek berjubah putih, kemudian berjambut putih dan soalnya segalanya putih. Nah, tanpa angin, tanpa hujan dia marah-marah ke saya. Dia bilang gini dalam bahasa Sunda, "Rek naon sia hadir can waktuna." Sia gerak balik. Saya kan bingung. Sosoknya kenal nggak? Tidak, saya tidak pernah kenal sama sekali. Yang jelas sosoknya udah tua. Cuman dari wajah begitu cerah, wajahnya itu putih cerah. Ya seperti mungkin kalau di alam nyata itu seperti Ustadz Kiai dan sebagainya. Jadi merinding ya. Aduh. Ya, saya dimarahin. Saya jawab, "Ki, hari abdi kudu balik ke mana? Abdi teu nyaho jalan. Tong loba tatanya sia. Balik sia ka ditu can waktuna sia ka dieu." Nanti ada translate ya. Kekeh. Si kakek-kakek tersebut menyuruh saya pulang. Akhirnya karena melangkah ke depan tidak bisa, dilarang. Akhirnya saya balik badan. Begitu balik badan, tiba-tiba saya mendengar samar-samar ada suara perempuan, kurang lebih 2 orang sedang mengaji. Nah, saya bangun, saya buka mata, kemudian saya lihat ternyata kepala saya lagi ada di pangkuan ibu saya, almarhum ibu saya. Itu rentang waktunya berapa lama itu? Itu cuma hitungan detik. Di alam sana tuh gitu. Menurut. Tapi perbandingannya, misalkan kalau di alam sana itu mungkin 1 detik, tapi mungkin bisa saja di alam nyatanya bisa saja berjam-jam. Dan emang ternyata setelah saya tersadar, kemudian saya bertanya kepada ibu saya bilang gini, "Min, aya naon? Emang saya kenapa?" Nah, ibu saya dengan kakak saya ngomong, "Syukur, alhamdulillah," katanya, "kamu tidak apa-apa." Saya kan penasaran. Ya. Emang apa yang terjadi dengan itu saya? Si kayak denyut nadi, detak jantung kayak gitu? Absolutely semuanya tidak ada. Semuanya. Jadi secara medis itu udah divonis meninggal gitu. Iya, tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada sama sekali. Nah, ngeri juga ya. Ya, dan jujur asli pengalaman itu tidak pernah bisa saya lupakan. Oke. Terus hikmah dari kejadian tersebut banyak, Bung Andre. Nah, penasaran nggak? Kalau penasaran, tanya tonton terus, jangan di skip, di subscribe juga, like, share sama. Yang penting komen ya. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, tadi kan hikmahnya gitu ya. Ya. Nah langsung aja ya, biasanya kan kayak gini, orang yang mengalami kejadian seperti itu gitu ya, anggaplah tadi namanya mati suri gitu. Biasanya setelah kembali sadar atau kalau nggak tahu bahasanya atau hidup lagi atau apa gitu ya.
biasanya mendapatkan bisa ada tumbuh potensi yang di luar nalar biasanya. Ya. Apakah di abang ini ada gitu? Nah itu dia yang mau saya paparkan ya. Jadi hikmah yang saya rasakan mungkin kalau anak-anak muda sekarang atau sebelum itu bilangnya mungkin gift ya, some kind of gift. Jadi yang saya rasakan ketika saya melewati proses tersebut selang mungkin sehari 2 hari lah. Waktu itu kan saya masih zamannya lagi bandel-bandelnya ngerokok. Oh iya. Ya masih SMP ya. Sembunyi-sembunyi nih. Tiap mau ngerokok saya lihat nih. Wah, ibu saya, kakak saya udah pada tidur. Saya keluar menjelut rokok. Nah, kebetulan pas itu terjadi sekitar jam 1-an lah. Di malam yang tentunya disakralkan. Itu malam-malam Jumat Kliwon, ditambah hujan rintik-rintik pula. Nah, aduh mantap banget bukan. Nah, saya kan selut rokok nih sambil nyender. Asik tuh. Waktu udah tidur, kakak udah tidur. Tinggal apa nih, ada yang ganggu tuh bilang. Nah, baru juga beberapa sedotan nih. Sambil nyender begini nih di luar ya, di teras rumah. Tiba-tiba ada satu bayangan melesat secepat kilat sambil ketawa. Saya cuma lihat apaan tuh? Cuek aja dah. Saya ngerokok lagi. Balik lagi tuh. Setelah ada bayangan yang melintas tersebut sambil tertawa, ya. Tiba-tiba kan rumah saya tuh menghadap jalan gang. Tiba-tiba ada satu rombongan yang saya sendiri belum pernah lihat sebelumnya, dibilang manusia bukan. Entah apa itu namanya. Nah, logika saya kan bermain. Karena dari bentuk pun emang tidak tidak umum. Tidak umum, tidak seperti manusia. Ada nih yang kupingnya segede gajah. Kupingnya gede banget. Terus ada yang matanya satu nongol ke bawah begini nih, ayun-ayun. Monster banget tuh ya. Terus ada juga yang gini, yang tangannya panjang, kakinya pendek. Ada yang bertanduk macam-macam. Saya heran kan, saya bilang, mana? Apa? Juring gitu kan? Iya, bingung ya soalnya baru pertama kali ya. Tapi saya biarkan aja, saya bilang bodoh amat. Mereka tuh ngeliat ke saya, cuman mereka pun ngeliat aja semua. Tapi mereka sambil berlalu sampai ke ujung jembatan. Nah, jembatan Sungai Cikendal. Ya. Nah, di situ kan kesananya itu ada lahan persawahan, kemudian kesananya pemakaman. Dan konon katanya Bung Andre, ketika saya tanya ke orang tua yang kebetulan waktu itu ada di situ, orang tua yang bisa juga. Oh iya. Katanya dulunya itu jalan tersebut adalah emang perlintasan mereka, dan dulunya itu sungai yang mengarah ke Sungai Cikendal itu dulunya sungai berarti. Dan emang setelah kejadian tersebut ya, kejadian terus saya alamin pengalaman supranatural, saya alamin. Dan ketika saya ngelihat sosok-sosok tersebut bukan berupa bayangan atau cuman sekilas, tapi saya ngelihat secara nyata seperti ini. Percaya atau tidak, saya mengalami langsung. Jadi ya intinya yang terjadi setelah proses mati suri tersebut, saya diberikan satu anugerah mungkin ya, atau karunia. Dan sampai saat ini ya alhamdulillah saya masih bisa melihat hal tersebut. Nah, ini nih yang penting nih, pertanyaan penting. Banyak ya yang orang-orang ya, ini aja lah pertama kali aja. Takut nggak sih? Kalau yang saya rasakan, saya tidak ada rasa takut sama sekali. Perasaan saya biasa aja, seperti saya layaknya melihat manusia biasa. Normal gitu. Santai aja gitu kan. Ini kan rata-rata kan banyak nih orang-orang yang bilang mereka indigo.
bisa melihat gitu. Tapi dia takut gitu. Si solusinya tuh harus kayak gimana? Ya sebetulnya masalah solusinya sebetulnya datangnya sebetulnya dari diri sendiri juga sih sebetulnya ya. Kalau masalah mengantisipasi rasa takut tersebut kan begini. Jadi bahasa kerennya indigo, ya. Bahasa buhunnya mah ya, bahasa orang-orang tua dulunya mah istilahnya itu diberikan kelebihan untuk melihat hal-hal yang di luar nalar. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada antisipasi khusus atau apapun itu. Yang terpenting kembali ke mentalitas kekuatan batin dari orang tersebut yang memiliki sixth sense untuk melihat hal-hal tersebut. Gitu. Nah setelah itu apakah cuman bisa melihat aja atau ada gift lain, jadi bisa kayak superhero gitu, bisa terbang gitu apa? Kan rata-rata kan suka aneh-aneh gitu kan ceritanya gitu kan. Jadi yang saya rasakan, saya bukan cuman tidak bisa melihat, tapi saya pun mampu berinteraksi dan bahkan mengobrol. Wah, itu bisa nanya nomor ya. Nomor apa dulu nih? Ngomel lah. Wah. Ya itu yang pengalaman yang saya alami waktu itu. Nah kan biasanya tuh lagi berinteraksi itu kan kadang-kadang bahasanya ada yang sulit dimengerti, kayak was gitu. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Kalau yang saya alami, saya tidak pernah, bukan tidak pernah ya. Untuk saat itu belum. Cuman begini, waktu tahun 2004 saya hijrah ke kota Tasikmalaya. Ya. Nah di sana saya bekerja sebagai seorang announcer. Oh ya. Nah di situ lokasi studionya itu tepat berada di tengah-tengah sawah. Terus jalan yang dilalui pertama itu areal pemakaman yang besar banget di situ. Terus di areal pemakaman tersebut di pinggirnya itu ada sungai yang besar pula. Nah setiap kali saya habis siaran entah jam 1 atau jam 2 malam kan suka lapar nih. Iya. Aduh hunger nih sebelah. Hunger. Hunger itu bahasa dulu tuh hunger. Hunger bukan hunger ya. Hunger itu kesampar pisan kacida gitu ya. Kacida lah pokoknya, kacida hungerna lah. Saya turun kan. Nah, keluar. Saya pentang tuh backsound biar saya turun ke alun-alun Singaparna. Saya cari makan. Nah, itu saya lakukan tiap malam. Ya. Sampai pada akhirnya ada penduduk di sekitaran situ yang bertanya ke saya pagi itu. Dia bilang tanya ke saya begini, Kang, nah teu sieun Kang, sok kaloraya puting ka jalan eta. Ya. Saya jawab, kenapa harus takut? Toh saya tidak melakukan hal-hal jelek. Pikiran saya positif. Tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bakal mengganggu siapapun. Ya tapi kan kalau kami kata salah satu penduduk tersebut, kalau kami boro-boro jam 1 jam 2 jam 10 pun kami tidak berani lewat situ. Jadi intinya mah kalau kitanya berpikir positif juga pasti nggak akan ada hambatan yang lain-lain. Betul karena logikanya begini, seperti yang tertera di dalam ayat suci Al-Quran ya, yang sesuai dengan apa yang saya yakini. Jadi ada makhluk gaib, ada manusia. Ya. Otomatis kan kalau kita selalu berpikiran positif, tata krama, sopan santun, etika selalu dipakai. Jangankan etika itu kan tidak selalu harus dipakai ke orang-orang yang jelas juntrungnya seperti kita ini. Karena kan yang harus kita sadari dan pahami, ada alam nyata, ada alam gaib pula. Iya betul. Nah kalau saya, kemanapun saya melangkah, kata orang wah begini begitu, saya bilang yang terpenting saya punya itikat baik, tidak melakukan hal-hal yang
sekiranya mengganggu. Jadi bahasa gaulnya mah menebar cinta ke alam semesta. Nah, itu dia. Nah, suatu ketika nih, pas itu udah mungkin sekitar 2 minggu berselang, suatu malam, jam 2 lah, saya break siaran itu jam 2, turun lagi, begitu lewat, pas di jalan turunan begitu, kan di bawah tuh jembatan sungai besar, banyak orang yang nongkrong. Iya. Saya kira nih, banyak yang nongkrong, saya kira ronda. Begitu saya lewat, saya klakson, saya bilang, punten Kang. Mereka lagi ngobrol asik, ngobrol, wah rame. Cuman yang isi obrolannya saya tidak pernah mengerti sama sekali. Saya bilang, ini bahasa apa? Nggak ngerti saya. Perilakunya, Bu Andre, perilakunya layaknya seperti kita. Ada yang jongkok, ada yang nyender, ada yang duduk-duduk tuh di tembok jembatan. Oh, jadi bentuknya tuh seperti manusia gitu? Bentuknya sama, seperti manusia. Ya saya lewat aja, saya bilang, Paruten, bawa motor. Ceritanya biasa dalam rangka mencari makanan. Nah setelah itu besoknya saya cerita ke tetangga sekitar, saya bilang, Kang, hari puting saha nu ngaronda, naon cenah si Kang Wijaya, nu ngaronda di dieu boro-boro cenah nu maneun ngaronda, jam 10 ini sepi. Terus saya pas kamari manihan keur ngararumpul, wah si Kang mah sok nyingsieunan. Saya bilang bukan nyingsieunan, justru saya mau bertanya siapa itu yang ngaronda. Nggak ada Kang. Ya udah. Ya akhirnya logika saya bermain kan. Oh ya sudah, berarti kan gitu. Nah begitu Bang Andre. Jadi salah satu mungkin itu dibilang miracle atau apapun ya, atau lah, itu terjadi ke dalam kehidupan saya bahkan sampai saat ini. Dan saya pun baru menyadari miracle atau gift ini, meskipun saya tidak mengajarkan, tapi anak-anak saya bisa seperti saya melihat hal tersebut dengan nyata. Jadi kebagian juga ya? Itu. Nah kalau emang sih kalau dipikir-pikir biasanya emang bukan turunan ya. Jadi dari DNA yang melekat itu kayaknya. Ya. Jadi data yang ada, kalau bahasa saya ya, data yang ada di orang tuanya pasti kerekam dan teraplikasi gitu. Namanya kalau bahasa ilmiahnya itu ilmu DNA gitu. Jadi nggak aneh sih kalau kayak gitu. Nah cuma saya heran aja, begitu dapat pengalaman, bisa lihat gitu kan ya, bisa ngelihat tapi nggak takut gitu. Dan menurut saya juga itu keren banget. Bahkan orang yang mungkin lah yang seorang praktisi gitu ya, bisa melihat cahaya setitik pun itu udah hebat banget gitu. Ini visualnya jelas gitu. Ada tipsnya nggak? Ya, tipsnya sebetulnya. Subscribe dulu. Oke. Bu Andre bertanya soal tips ya. Sebetulnya tipsnya sangat mudah. Apa coba? Think positif. Think positif. Iya, itu pertama yang harus dilakukan. Think positif. Yang namanya rasa takut semua orang pun pasti itu karena udah alami itu. Kodrat manusia ada berani, ada takut, itu wajar. Bukannya kalau begitu kita takut, begitu muncul itu mah si visualnya gitu? Enggak juga, banyak orang kan yang cuma merasakan tiba-tiba takut aja karena ngelihat gelap, takut kan. Terus ngelihat lampu misalkan samar-samar dengan mau di jalan atau di rumah takut. Itu sudah alami sebetulnya. Bisa iya dan tidak, misalkan ada sosok atau tidak. Iya. Gitu. Misalnya kan banyak banget gitu kan yang penasaran nih gini. Bukan penasaran emang niat gitu pengen. Nah, untuk orang-orang, sebagian orang itu perlu perlakuan khusus biar bisa
melihat gitu. Makanya pengen tahu tipsnya gimana sih biar gampang gitu kan. Biasanya kan kalau yang udah kebuka, kalau menurut skema atau blueprint udah tahu gitu sih. Nah yang ini berfungsinya ini, yang berfungsinya ini gitu secara ilmiah gitu. Iya. Ada nggak? Soalnya saya juga pengen. Gitu ya. Tapi nggak saya jawab dulu ya. Suruh subscribe dulu dong. Subscribe dulu sama loncengnya diklik ya sampai jebol mosnya. Like, comment, like and comment, and also share ya tentunya. Pokoknya kalau di skip mah rugi lah. Soalnya ini informasinya emang aneh-aneh tapi ya lumayan ada ini informatif gitu. Ya pokoknya don't go anywhere, jangan di skip. Kalau di skip nanti nggak bakalan tahu. Iya, cuma ada di PAMI channel mistis. Oke. Lanjut Bang. Oke, trick and tips. Ya. Jadi mungkin ada yang ingin banget melihat. Ada pula yang tidak diinginkan, tiba-tiba bisa. Tapi ada yang benar-benar ingin tapi belum bisa. Bahkan mungkin seperti kata kawan kita, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, ya, gitu kan. Tapi sebetulnya tidak seperti itu karena secara alami, secara kodrat semuanya itu bisa, meskipun cuma sebatas merasakan atau cuma sebatas mendengar. Karena tidak selalu seseorang bisa melihat visualisasinya. Mungkin itu kalau saya kembalikan ke faktor, kalau menurut ilmu sains ya, DNA seperti Bu Andre bilang ya. Tapi kalau versi saya, ini versi jadul. Jadulnya mungkin faktor turunan juga ya. Karena begini, ada animo di situ, animo yang sangat besar, terus ada juga yang tidak punya animo, yang tidak diharapkan, kemudian tiba-tiba bisa. Tapi tidak mampu mengendalikan rasa takut. Ya akhirnya kan bakal mengganggu secara psikis juga. Ya, banyak yang terjadi ketika tidak ingin melihat tapi bisa melihat, kemudian menjadi pikirannya jadi terganggu. Nah, ya kunci yang pertama yang harus kita miliki adalah sebagai manusia otomatis, yaitu pikiran positif. Dengan berpikiran positif, maka kemanapun kita melangkah insya Allah akan selamat. Begitu Bung Andre. Jadi kembali ke masalah tips, ya sebetulnya tips itu sih tergantung sudut pandang masing-masing ya, tergantung sudut pandang individunya. Soalnya kan saya pernah dapat bukan bahan ya. Ada yang bilang kayak gini, kamu kok pengen melihat gaib? Ya gimana ya, yang bisa ngelihat gaib ya gaib juga katanya gitu kan. Berarti atau mungkin sisi tergaib dari diri kita ini dimunculkan ke depan gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Soalnya begini, kalau ngobrol masalah gaib, kan orientasinya pikiran manusia ketika ngobrol masalah gaib, yang terlintas itu adalah bayangan sosok hantu, ya, jin dan sebagainya. Padahal kalau kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, di dalam tubuh kita ini banyak hal-hal yang gaib yang tidak pernah kita sadari. Salah satu contohnya kenapa? Nih, sekarang ini ngomong, terus napas, dan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita ini adalah gaib. Sekarang salah satunya kentut aja dong. Kentut ya. Kentut ada bunyi, ada bau tapi tidak kelihatan. Kayak rasa rupa gitu. Nah, itu adalah hal gaib. Jadi kenapa? Iya sih, kan gini, kemarin juga saya ngelihat ada konten yang mereka nggak percaya. Konten sebelah gitu. Saya nggak percaya. Kalau saya ngelihat di depan saya dibuktiin, itu baru saya percaya. Nah menurut saya sama kayak angin dong. Mau ngebuktiin angin kayak gimana gitu. Iya. Kerasa ada kayak gitu kan. Tapi wujudnya mana gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita muncul saya mah over lah. Ya gini kan. Kalau nggak terima mah saya nih orangnya, Andrew. Ya gini sekarang kalau misalkan ada manusia tidak percaya hal-hal gaib ya, gimana ya?
Ada bingung juga ya. Ya, Gimana mau percaya sama yang maha gaib ya? Ya iya. Sekarang logikanya kita ini ada karena tercipta. Iya. Ada wujud, ada bentuk, pasti ada yang membuat. Seperti hanya ya nih salah satunya asbak lah misalkan. Iya. Asbak mana mungkin bisa jadi sendiri kalau tidak ada pembuatnya. Iya. Ini kan? Bagi yang tidak percaya lebih baik buka-buka kitab lagi deh. Ya, oke? Jadi soalnya yang Maha Kuasa menciptakan itu adalah dua berpasang-pasangan. Ya secara simpel juga kan kalau misalnya saya pikir kan asbak gitu ya. Nggak akan jadi kalau nggak ada ide. Benar. Nah, ide melihatnya dari mana? Wujudnya kayak gimana ide itu? Nah, ya. Gitu. Jadi bagi yang mau percaya ya syukur alhamdulillah karena itu tertera di dalam kitab. Ya kalau saya pribadi di dalam Al-Qur'an itu ada alam nyata, ada alam gaib. Ada yang menciptakan, ada pula yang diciptakan. Kayak gitu. Ada langit, ada bumi. Terus ada perempuan, ada laki-laki. Pokoknya semuanya ya, semua berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan. Tapi kenapa abang pasangannya lebih? Hah? Speechless. Itu udah melawan kodrat itu. Oh, tidak juga. Harusnya kan berpasangan kan. Ya kan, Dua. Kan berpasangan itu kan artinya universal. Universal dong. Seperti Pembelaan ini nggak bisa ini. Kawan-kawan kita sebelah kan menginginkan itu. Ya kan? Kalau diciptakan berpasang-pasangan, ya berpasangan, nggak berlebih. Iya, ya emang. Saya tidak menyalahi kodrat. Jelas berpasang-pasangan. Kecuali kalau misalkan saya punya istri, terus saya berpasangan dengan banci, itu melawan kodrat. Oh iya. Tapi pernah. Woi, tidak sama sekali. Oke teman-teman semua, mungkin ini sedikit banyaknya dari pengalaman Kang Wijaya ya. Ya mungkin bisa menambah pengetahuan gitu. Saya di sini tidak mengajak teman-teman untuk percaya apa yang saya percayai, tapi percaya nggak percaya tergantung Anda yang menyikapinya seperti apa gitu. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga di subscribe, like, share, komen, dan loncengnya. Notifikasinya itu diklik juga biar nanti ada update-update terbaru kan bisa asik kan ya gitu ya. Oke, akhir kata dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.